Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di tempat yang mulai dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya untuk mengerjakan salat subuh berjamaah. Sebelum beberapa hal saya sampaikan, seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk kemudahan kita semua bersama terkait dengan kelanjutan pembangunan masjid kita yang kita capai di tahap kedua. Ya, mudah-mudahan kita laksanakan pada Idul Fitri ya, mudah-mudahan sesuai dengan target rencana kita semuanya. Ya, mudah-mudahan yang donatur dimudahkan rezekinya, panitia dan sebagainya insyaallah. Allah hadini wa kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Yang materi pertama terkait dengan tajwid. Pertemuan beberapa kali pertemuan terkait dengan berhenti. Di Al-Quran itu cukup banyak tanda-tanda untuk berhenti. Biasanya kita lihat ada buletan, ya di ujung ayat suka ada buletan. Itu juga tanda berhenti. Kemudian ada yang kecil-kecil seperti ada qaf lam iya, ada lam alif, ada jim, ada zai. Cukup banyak di Al-Quran tanda-tanda berhenti, namanya tanda waqaf. Intinya kesimpulan tanda berhenti tadi, boleh berhenti, boleh tidak. Ada yang sebaiknya berhenti, ada yang sebaiknya tidak berhenti. Itu ada dua, cukup panjang materinya, tapi di kesempatan yang lain. Intinya boleh berhenti, boleh tidak. Hanya satu tanda di Al-Quran yang harus berhenti, tidak boleh tidak. Kudu. Kalau bahasa itu namanya mim kecil. Namanya waqaf lazim. Ya, mim kecil di Al-Quran, hati-hati, mim itu juga ada dua. Kalau nun mati bertemu ba, biasanya ada mim kecilnya, itu namanya iklab. Nah, bukan mim itu yang dimaksud. Tetapi mim kecilnya itu juga ada tersendiri, biasanya ekornya itu agak pendek. Kalau mim yang iklab, biasanya ekornya ke bawah, dia ke samping, itu bedanya. Itu namanya waqaf lazim. Itu mah kudu. Pokoknya harus berhenti. Nah, tidak boleh tidak. Tapi selebihnya, tanda-tanda itu boleh berhenti, boleh tidak. Walaupun materinya cukup panjang, memang ada yang sebaiknya berhenti, sebaiknya dilanjutkan. Kalau bahasa atau namanya waqaf, kalau dilanjutkan namanya wasol. Cuma hati-hati ketika ada tanda berhenti, ketika kita mau berhenti, syarat utamanya harus ngambil napas. Jadi ketika kita berhenti, di samping kemarin mematikan huruf berhenti itu yang pertama mematikan huruf yang hidup. Tadi jadi misalkan di Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan na. Nah, maka nun dimatikan jadi alamin itu. Itu mematikan huruf yang hidup. Ya, nah yang kedua, ketika berhenti harus ngambil napas. Harus ngambil napas. Tidak boleh misalkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Enggak boleh. Itu jadi harus ngambil napas ketika berhenti. Mematikan hurufnya dan mengambil napas ketika berhenti. Kenapa tidak boleh ngambil napas? Nanti ada ayat lain nanti. Jadi ada hukum lain namanya itu saktah, nanti itu di surat Yasin ada saktah, di surat Al-Kahfi juga ada saktah, dia berhenti tetapi tidak boleh ngambil napas, itu nama. Nah, ini tidak ada saktahnya. Makanya berhenti harus ngambil napas. Kalau tidak berhenti, misalkan kita tidak mau ngambil napas, ayatnya pendek, tidak boleh dimatikan. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak dimatikan tapi dihidupkan semuanya. Boleh. Atau di Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadunillahus samad. Enggak boleh. Qul huwallahu ahad, Allah, enggak boleh. Karena saking pendeknya seperti itu.
Jadi berhenti, mematikan huruf, dan harus ngambil napas ketika berhentinya, syarat. Nah, kalau tidak ngambil napas ketika berhenti, maka jangan dihidupkan hurufnya tadi. Itu yang perhatian. Nah, yang terus kemudian bagaimana kalau napas tidak kuat kita harus berhenti? Mungkin saya suka kasih contoh di Al-Fatihah, di ayat tadi Siratal Ladzi, atau mungkin di Al-Bayyinah yang seringnya, mungkin kalau Al-Fatihah masih dua beda pendapat. Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Saya tidak puas sampai ujung, misalkan berhenti di sana, tapi tidak boleh melanjutkan. Kenapa? Karena tidak ada tanda berhenti. Maka kita mengulang. Nah, mengulangnya itu cukup banyak materinya, tapi paling tidak mengulang. Biasanya dari wa, ya kan, dari wa, dari summa, dari fa. Tidak boleh anhar khalidin, ini nggak boleh. Jadi tidak boleh melanjutkan, tapi mengulang dulu. Kenapa? Karena tidak tanda berhenti. Supaya menyambungkan ayat supaya sama, walaupun harus pemahaman bahasa Arab, tapi paling tidak harus mengulang dulu. Mungkin dari wa itu kan, atau seperti banyak hal yang bisa mengulangnya tadi. Begitu aturan ketika berhenti. Itu materi yang pertama. Yang kedua, hari ini tanggal 10 Sya'ban. Artinya 19 hari atau 20 hari kita masuk kepada bulan Ramadan. Cukup luar biasa singkat, 20 hari bagi kita tidak lama ya, sebentar sekali. Ya, artinya kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tentu doa kita adalah mudah-mudahan Allah akan menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. Itulah harapan kita semuanya. Ya, harapan kita seperti itu. Karena sungguh luar biasa, bulan yang cukup mulia gitu kan ya. Nah, di malam Jumat besok itu ada namanya Nisfu Sya'ban. Itu pertengahannya bulan Sya'ban. Nah, sebelum ke malam ini, hari ini saya bahas masa Nisfu Sya'ban ya, supaya paham apa itu Nisfu Sya'ban berdasarkan hadis-hadis yang ada. Ya kan, walaupun berbeda-beda ada para ulama gitu kan, tapi kita ya ikut aja yang terkait dengan pelaksanaan Nisfu Sya'ban. Nah, sebelum ke sana mungkin Bapak semuanya mengingatkan kepada istri kita atau kepada anak perempuan kita, barangkali mereka punya utang puasa yang tahun kemarin yang belum terbayarkan, mohon diingatkan kembali, mungkin kepada putri-putrinya yang sudah dewasa, kepada istrinya, barangkali mereka lupa akan hutangnya yang tahun kemarin, diingatkan kembali. Jangan sampai terlewatkan sampai puasa lagi, karena kalau sampai terlewat lagi maka hukumannya dua. Yang pertama, dia harus bayar fidyah, dan juga dia menggantinya, mengqadha'nya. Fidyah harus, qadha juga harus, dan dia taubat. Jadi taubat dan dua hal tadi, fidyah dan qadha. Walaupun itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, double fidyah dan qadha. Tapi pendapat lain hanya qadha saja, tidak menggunakan fidyah. Tapi taubat iya. Kenapa? Karena dia sudah berdosa, dia melewatkan tahun itu. Sehingga bapak-bapak mungkin jamaah mengingatkan putri-putrinya yang sudah dewasa, ditanya apakah masih punya hutang puasa enggak di tahunnya kemarin. Mumpung ini masih panjang kan, masih 20 hari lagi ya. Jadi kalau seandainya hutang puasa 7 hari masih sempat lah, masih tempat membayarnya, atau berapa hari lagi lupa, 1-2 hari lagi, mohon diingatkan kembali sebelum datangnya bulan Ramadan. Seperti itu diingatkan kembali. Nah, terkait dengan Nisfu Sya'ban, ini cukup hadisnya mana dipakai? Ini hadis sahih. Jadi ketika pas malam Nisfu Sya'ban, berarti malam ke-15, ya, malam itu pertengahan bulan Sya'ban itu. Nah, ketika itu Allah memperhatikan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Kemudian Allah memberikan rahmatnya, mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali dua kelompok yang tidak akan diampuni dosanya. Ada dua kelompok manusia yang ketika Nisfu Sya'ban tidak akan Allah ampuni dosa-dosanya. Yang pertama adalah mereka kaum musyrikin, mereka yang musyrik. Nah, mungkin beberapa waktu pertemuan yang lalu Pak Dayat membaca terkait dengan musyrik. Apa itu musyrik? Musyrik itu dia percaya kepada Allah, dia juga percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya percaya, kepada Allah percaya, kepada selain Allah juga percaya. Bahkan sampai ada kitab bagaimana ulama itu masalah musyrik tadi, sampai ketika dia saya ini kenyang karena makan, itu juga musyrik. Jadi bukan makanan yang membuat kita kenyang. Kalau ada orang, kata ulama, kalau ada orang yang mengatakan bahwa karena saya ini kenyang karena makan, itu juga musyrik. Berarti dia percaya kepada dia makan. Padahal banyak kisah, Pak. Mungkin saya bisa juga di forum ini saya sempat sampaikan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ketika itu akan menggantikan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sebulan, kata Allah, jangan sebulan deh, kamu tidak akan mampu. Kata Nabi Sulaiman, seminggu aja deh, seminggu juga kamu tidak akan mampu. Kata Allah, udah kamu sehari aja lah saya kesempatan. Ya kan, ketika hari itu ditentukan, kemudian ketika itu Allah menahan rezekinya kepada makhluk-makhluknya. Kemudian Nabi Sulaiman ketika sudah disiapkan waktunya, maka Nabi Sulaiman kabarnya 40 hari 40 malam menyiapkan berbagai macam kebutuhan buat makhluk-makhluknya gitu lah.
Ya makanan dengan bantuan jin dan manusia. Bayangin Pak. Bukan sedikit 40 hari 40 malam masaknya itu. Ya singkat cerita ketika sampai pada hari hanya ditentukan tadi, maka disuruh sama Allah kamu ke laut dulu, kasih makan ikan dulu. Maka ketika itu datang ikan yang besar, ya dia membuka mulutnya, maka lapar diberikan makanan tadi. Kata ikan tadi masih kurang. Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Ya, bukan hanya Nabi Sulaiman, Rasul kita juga paham bahasa binatang. Ya, jadi para nabi itu punya mukjizat memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman yang kita paham kan hanya Nabi Sulaiman aja. Pada Rasul kita juga pernah berbicara dengan dengan binatang tadi. Dia paham Rasul kita dengan bahasa binatang. Salah satu mujizat. Nah, ketika kata ikan tadi masih lapar, masih dikasihkan lagi, masih lapar gitu loh Pak. Sampai yang 40 hari 40 malam tadi dimasak habis hanya dengan satu ikan. Baru satu ikan Pak. Kemudian setelah makanannya habis, apa kata ikan tadi? Wahai Sulaiman, selama saya hidup tidak pernah merasakan lapar kecuali hari ini. Nah, selama ikan itu hidup bertahun-tahun, saking besar bertahun-tahun, berarti puluhan tahun hidup ikan tuh. Ya, kata ikan tadi, selama saya hidup baru kali ini merasakan lapar. Padahal makan diberikan 40 hari masak diberikan kepada belum ikan yang lain belum, baru satu ikan saja. Artinya yang membuatkannya bukanlah makanan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, saking hati-hatinya ulama akidah itu, hati-hati bukan makanan yang membuat kita kenyang. Atau obat, karena saya minum bodrek kepala saya pusing hilang, hati-hati itu juga bisa musyrik. Makanya ulama orang tua dulu sudah diajarkan syariatnya, kata orang Sunda, syariatnya saya minum bodrek, alhamdulillah sekarang sembuh. Dia harus mengatakan syariat wasilah, atau wasilah itu jadi sifatnya jadi semacam pokoknya syariatnya ya, penyebabnya gitulah, bahasa begitulah. Tapi Allah juga yang menyembuhkan kita. Karena saya ke dokter sono, nah hati-hati. Kalau bukan karena itu, hati-hati. Itu juga bagian dari kemusyrikan. Jadi hati-hati, semuanya Allah yang menyembuhkan. Semuanya Allah yang membuat kita kenyang. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini pun kita sholat subuh, karena Allah juga kita bisa sholat subuh. Bukan karena mungkin kita sehat dan sebagainya, karena kita biasa, bukan karena biasa. Tapi Allah yang memudahkan kita untuk melangkahkan ke sini. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi kecuali orang yang musyrik Allah tidak akan ampuni. Bahkan kalau sampai kemusyrikan atau ke bawah mati, Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali kemusyrikan, tidak akan diampuni ketika dia ke bawah mati. Artinya kekal dalam neraka. Maka hati-hati dengan kemusyrikan ini. Ya, kemudian atau minta ke kuburan, itu kan biasa sekali di masyarakat kita minta kuburan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah mereka yang bermusuh-musuhan. Mereka yang bermusuh-musuhan tidak akan Allah ampuni pada malam nisfu Sa'ban. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ketika malam nisfu Sa'ban orang pada kumpul bersama. Nanti saya bahas nih. Ya, mereka misalkan makan bersama dan sebagainya, ya mereka bersalam-salaman pada bulan nisfu Sa'ban itu saling memaafkan. Rupanya awalnya ini hadisnya. Ya, karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang malam itu yang mereka saling bermusuhan dalam hatinya. Mungkin sejamaah sama-sama, tapi dalam hati masih ada kedengkian, kesal dan sebagainya. Allah tidak akan ampuni orang tadi. Makanya ketika itu ada salam-salaman. Maka ketika pas pertengahan sebelum Ramadan atau ini Sa'ban, ya kita bersalam-salaman bahas gitu. Kita saling memaafkan. Jadi bukan setelah lebarannya, Idul Fitrinya, tapi sebelum Ramadan. Bahkan ulama-ulama bagaimana ulama dulu itu, para orang dulu itu pas di 10 Sa'ban itu saling memaafkan. Ayo, mohon maaf kita mau berpuasa dan sebagainya. Itulah ulama-ulama dulu bagaimana mengajarkan kepada kita semuanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika malam Sa'ban seperti itu Allah turun ke ini melihat makhluk-makhluknya, mengampuni dosa kecuali dua golongan itu yang tidak akan Allah ampuni, orang musyrik dan juga mereka yang bermusuh di antara mereka. Nah, makanya yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah sholat nisfu Sa'bannya dan membaca Yasinnya. Itulah yang berbeda pendapat para ulama. Apakah sholat nisfu Sa'ban itu ada, atau ketika itu hanya membaca surat Yasin? Itulah yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, nah kalau sudah seperti ini, nah saya diajarkan sama guru ushul fikih, jangan masuk ke dalam perbedaan pendapat. Tetapi kita jangan meninggalkannya. Jadi kita tidak mengerjakan sholat nisfu Sa'bannya yang menjadi perbedaan pendapat, tetapi kita diantarakan maghrib sampai isya. Nah, kita silakan ketika itu bukan kita kan maghrib sampai isya. Padahal ketika mulai malam sampai terbit fajar, ya semalam itu. Pokoknya ini mungkin jangan dibatasi hanya maghrib sampai isya. Kita kan apalagi malam Jumat kita kan ada pengajian. Nah, makanya kata ulama bukan dari maghrib sampai isya. Kalau di masyarakat kenapa maghrib sampai isya? Karena kalau sudah itu kan kepanjangan kalau sudah isya.
Nah, itu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar malam itu Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi bahasa-bahasanya ngobrol ampunan. Ayo silakan, ya, kecuali dua golongan tadi. Nah, ketika malam itu kata ulama keluar dari beda pendapat, kita sholat sunnah, tentu niatnya adalah sholat sunnah awabin, sholat sunnah, pokoknya macam-macam sholat sunnah hajat, sholat sunnah mungkin taubat, sholat sunnah tasbih, mangga silakan. Tetapi tidak mengatakan sholat sunnah tertentu, yaitu sholat sunnah nisfu Sa'ban, karena masih beda pendapat. Silakan mengerjakan sholat sunnah, tapi bukan sholat sunnah nisfu Sa'ban. Ya, mau hajat boleh, ya 2 rakaat, kita punya banyak kebutuhan, niatnya sholat hajat, itu ada sholat hajat aja Pak. Ya, kalau kita punya kebutuhan, misalnya anak kita mau ujian dan sebagainya, sholat 2 rakaat, niatnya sholat hajat. Habis itu kita minta kepada Allah Subhanahu, itu namanya sholat hajat, sholat ingin kebutuhan. Apa saja silakan sholat 2 rakaat. Para ulama sudah biasa seperti itu ketika punya kebutuhan. Bahkan para nabi saja ketika dia punya keperluan bingung, dia sholat 2 rakaat. Nah, kalau bahasa awal itulah sholat permintaan, sholat hajat. Sebelum minta doa, sholat 2 rakaat dulu. Jadi kata orangnya, kita kerja dulu baru minta gaji, gitulah bahasanya. Kita sholat dulu, setelah sholat kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya kata ulama, jadi kita meminta dengan wasilah kebaikan. Boleh kita baca Quran dulu, habis baca Quran, ya Allah, dengan keberkahannya membaca Quran, ya Allah saya minta kepada Allah, boleh. Itu banyak kisah, silakan. Atau dengan setelah selesai sholat sunnah hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat sunnah hajat atau sholat taubat, ya, mungkin kita punya dosa apa, kita sholat taubat, ada sholat taubat, ada di hadisnya sholat taubat. Ulama memberikan contoh kepada kita. Atau sholatnya sholat tasbih yang 4 rakaat, itu panjang Pak cerita seperti itu, bisa sampai setengah jaman gitu ya. Kemudian sholatnya sholat seperti itu, silakan sholat awabin antara maghrib sampai isya. Tetapi kata ulama ini yang keluar daripada pendapat, silahkan mengerjakan sholat sunnah dengan bukan mengatakan sholat nisfu Sa'ban. Nah, masalah surat Yasin, biasanya 3 kali baca surat Yasin. Yang pertama adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, biasa dipanjangkan umurnya. Yang ketiga ditambah rezekinya. Nah, kenapa kok sampai ada seperti ini? Rupanya ada pendapat ulama begini. Ketika kita dalam perut ibu kita, Allah menentukan takdir kita. Kata Rasul, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sa'idun aw saqiyun. Jadi ketika kita dalam perut ibu kita, ketika usia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, 4 hal yang Allah tanamkan kepada kita. Yang pertama rezekinya. Rezeki ini dari mulai kita hidup tadi dalam perut sampai meninggal, rezekinya sudah Allah tentukan. Ini maka jangan takut kehilangan rezeki, dan jangan berebut rezeki, masing-masing ada rezekinya. Anak lahir ada rezekinya, seperti itu. Yang kedua adalah wa ajali, meninggalnya pun sudah Allah tentukan kapan meninggalnya. Sudah tentukan ketika kita dalam perut ibu kita. Yang ketiga adalah perbuatannya. Saya hari ini pakai baju ini, itu sudah ada ketentuannya. Sejak kapan? Sejak saya dalam perut ibu saya. Bahkan hari ini saya pakai begini nih, pakai sorban, itu sudah ada ketentuannya. Pak Irfan pakai baju itu sudah Allah tentukan ketika dalam perut ibunya. Maka jangan suka bingung, itu aneh amat ya. Kok pakaiannya begini begitu nggak matching? Kalau ibu-ibu kan suka begitu, Pak, nggak matching, atasnya misalkan atasnya merah, bawahnya hitam, kayak saga gitu kan ya, nggak matching amat. Jangan nggak matching, Allah sudah menentukan gitu loh. Ini masalahnya itu masalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, udah matchingin aja. Kan ibu-ibu yang suka protes ketika tidak pas gitu kan, atasan dan bawahan. Ibu-ibu bapak kan juga cuek aja ya, mau bagaimana, mau kayak saga, mau apa, pokoknya cuek aja. Ibu-ibu yang suka rame itu harus matching antara kerudung dan bawahan dan sebagainya, ibu-ibu biasanya. Sekali lagi, nah itu ada takdir, namanya amal, perbuatan kita. Termasuk Pak Parno sekarang nyalir, itu sudah ada tulisannya Pak. Jadi jangan bingung ya, ketika ngaji ngantuk itu jangan diributkan, kenapa? Ada tulisannya, gitu bahasanya Pak. Kenapa? Nah, ketika kita dapat ibu kita, itu namanya amal. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Nah, yang keempat, bahkan yang menarik lagi Pak, surga nerakanya sudah ditentukan sejak kita dalam perut ibu kita. Luar biasa ini terkait dengan ini, hadisnya di Arba'in, di hadis kedua tuh bahasanya. Nah, kemudian, kata ulama ini, ketika pas malam nisfu Sa'ban, nah ini Pak, SPK-nya diturunkan pada malam nisfu Sa'ban. Jadi surat perintah kerja kepada malaikat Ijrail, kepada malaikat yang rezeki itu, malaikat lupa Mikail. Suka lupa ini pelajaran kita suka lupa malaikatnya. Ya, Ijrail ada penjabut nyawa, itu SPK-nya Pak, selama tahun ke depan. Kalau bahasa kita SPK apa ya?
surat perintah kerja gitu kan ya. Surat perintah kerja kepada malaikat Israel dengan malaikat itu pada malam nisfu Sa'ban. Inilah yang menjadi alasan kenapa ulama-ulama dahulu itu membaca surat Yasin, kemudian minta yang pertama ampunan dari hadis yang tadi, yang kedua dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya karena SPK-nya turun pada malam itu. Itulah yang menjadi alasan kok ulama dulu baca Yasin dan doa 3 hal tadi. Ternyata ada alasannya, Pak. Ya, ada alasannya. Kenapa kau sampai baca Yasin? Maka jangan menyalahkan dulu yang lain kalau kita belum menemukan hadis dan pendapat ulamanya. Kalau kita masih belum menemukan, selesai kita saling menghormati saja lah gitu. Saling menghormati, mau seperti di kampung sebelah malam Jumat besok baca Yasin sebagai udah kita hormati dia dengan pendapatnya. Nah, cuma sekali lagi karena masih beda pendapat terkait dengan surat Yasin dan sholatnya, maka silakan pada malam Jumat itu sholat. Silakan sholat apa saja. Ya, tidak sholat di 10 Sa'ban karena beda pendapat, sholat hajat, mau sholat tawaf dan sebagainya. Kemudian suratnya yang dibaca silakan baca Al-Quran saja karena Yasin juga bagian Al-Quran, maka baca Al-Quran. Keluar dari beda pendapat, tidak surat Yasinnya, kita baca Al-Quran sebagaimana biasa pada malam Jumat itu ya, dengan harapan sekali lagi tadi Allah mengampuni dosa kita, kemudian rezeki kita juga ketika itu Allah tambah, kemudian umur kita pun dipanjangkan. Apakah mungkin rezeki umur itu bakal ditambah dipanjangkan? Allah yang menentukan kita ketika kita dalam berjuga. Allah jugalah yang berkuasa akan menambah rezekinya, akan menambah umur kita ya. Allah berkuasa karena kita selama ini tidak pernah tahu umur kita sampai berapa tahun, kemudian rezeki kita seperti apa tahun depan, kita nggak pernah tahu ya. Kalau tahu nggak menarik Pak ya, karena kita tidak pernah tahu ya, maka mintalah kepada Allah dipanjangkan umur dan juga ditambah rezeki ketika malam itu sebagaimana anjuran ulama seperti itu Pak. Nah, itu beda keluar pendapat, jadi bukan sholat nisfu Sa'bannya tapi sholat yang lain, kemudian bukan surat Yasin tapi Al-Quran, habis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mensyariatkan ketika kita mau berdoa kepada Allah maka berbuat baik dulu, apakah dengan sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, baca tasbih, baca tahlil, setelah itu kita berdoa kepada Allah. Jadi jangan minta dulu Pak, kerja dulu baru kita minta, jangan minta dulu belum kerja. Gitulah bahasa gampang ulama itu. Jadi kita amal apa dulu, tetapi jangan sampai salah juga. Saya mau baca Quran karena saya mau minta ini, jangan itu juga Pak. Tapi baca Quran aja dulu, setelah baca Quran baru minta. Jadi nggak usah diniatkan apapun, baca Qurannya karena Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah juga karena Allah. Nah, setelah kita minta, jadi jangan dibalik ya, punya cita-cita dulu baru ke sholat. Nah, jangan. Jadi dibalik ulama, kata ulama, jangan sampai kita itu mau sholat karena ada maunya gitu lah Pak. Jangan sampai kita mau baca Quran karena ada baunya, tapi kita sholat dulu, baca Quran dulu baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah disebut Sa'ban di malam Jumat. Ya, mungkin ingatan kepada bapak-bapak, ini karena amalan para ulama dahulu kala ya, termasuk juga Nabi dan para sahabatnya. Itu kita salahnya tidak salahnya pada malam besok, malam nisfu Sa'ban kita beramal tadi beberapa hal tadi ya, karena maghrib sampai isya ada pengajian, mungkin pada isya bapak bisa tilawah Quran, bisa sholat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan SPK yang Allah berikan kepada malaikat Mikail, malaikat pencabut nyawa tadi ya, baik buat kita semuanya. Seperti itu harapannya, itu nisfu Sa'ban ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah sampaikan kepada kita kepada bulan Ramadan ini, harapan kita. Jangan lupa ya, doa kita adalah yang paling utama disampaikan kepada bulan Ramadan harapannya. Kemudian tentu bukan hanya sampai, kita bisa banyak beraktivitas di bulan Ramadan seperti itu. Nah, jaga kondisi bapak-bapak, jaga kondisi supaya kita masuk kepada bulan Ramadan. Kalau olahraga Pak Budi CS itu kan olahraga Pak Untung gitu kan, jangan berlebihan Pak Parno, jangan berlebihan olahraganya. Kenapa? Saya khawatir pas Ramadan kita ambruk. Kalau olahraga biasa saja lah gitu kan ya, jangan terlalu berlebihan. Bapak juga aktivitas apapun. Kenapa dalam Ramadan itu ya, dalam rangka persiapan ya Pak Eko, dalam persiapan menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai pas Ramadan kita sakit Pak, rugi rasanya Pak. Sehingga olahraganya biasa-biasa saja gitu kan ya, untuk menjaga fisik kita supaya tidak ambruk ya kan, jangan berlebihan dan sebagainya. Tuh silahkan dalam Ramadan kepada semuanya. Mohon maaf dari saya kalau ada yang bantu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah tentu dari kebutuhan saya pribadi. Sampai ketemu di pekan depan ya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.